Baik, langsung saja ya, karena ini IG Live, jadi beda sama yang lainnya. Kalau Zoom apa segala macam banyak bla-blanya kayak gitu, banyak chit-chatnya. Kita langsung saja. Jadi, insya Allah teman-teman di sini, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam Waalaikumsalam beberapa waktu ke warahmatullahi depan kita akan bedah nih ya buku fenomenal tentang diet garis lurus yang sudah sangat tersohor sejak setahun yang lalu kayak gitu. Dan tentu saja kita bedah bukunya dengan penulisnya langsung ya, nggak mungkin kalau bedah buku dengan orang lain kayak gitu. Nah, sebelum kita bedah buku lebih lanjut dan mungkin nanti di akhir ada tanya jawab kayak gitu, di keep aja dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau perkenalkan dulu nih sahabat saya, mungkin saya manggilnya Mas Rizal ya. Gitu. Sahabat saya Yes. ini namanya Muhammad Rizal ya, SGZ. Beliau adalah ahli gizi lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, sekaligus juga lulusan Universitas Erlangga dengan predikat cum laude ya, dan merupakan wisudawan berprestasi gitu. Dan beliau juga mendapatkan sertifikat International Accredited Diploma in Diet Planning ya. Jadi memang khusus sertifikat ini diet planning tapi skalanya internasional kayak gitu. Jadi sudah nggak diragukan lagi nih kapabilitasnya. Kemudian alhamdulillah ini kabar baik juga dalam bulan ini juga beliau diterima ya sebagai mahasiswa di Master of Human Nutrition Evidence for Policy Making di Cornell University Amerika Serikat ya. Kemudian ini insya Allah Alhamdulillah. berangkat dalam waktu segera, mungkin setelah COVID ini selesai ya, dan tentunya Amin. membawa pasangan mungkin. Baik, beliau juga Oh, kalau itu rahasia ilahi itu. rahasia. Baik, kemudian beliau juga aktif di KONI Jawa Timur dan beliau juga pengurus di ISNA ya, Indonesian Sport Nutrition Association, dan juga Certified Sport Nutrition Advisor di APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, dan banyak lagi kontributor lainnya, baik di training, workshop, offline, online, dan banyak lagi yang lainnya. Dan tentunya masih di bidang gizi juga. Baik, mungkin sebelum lebih jauh mengenai apa sih yang dibahas di dalamnya, mungkin saya mau tanya nih satu hal yang paling utama. Apa sih diet garis lurus itu? Nah, gitu dulu. Mungkin bisa dijelaskan ke Oke. teman-teman nih, Mas Riza. Jadi DGL itu diet garis lurus. Nah, latar belakangnya sebenarnya karena melihat fenomena obesitas ya yang di Indonesia ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat tahun 2007 itu cuma sekitar 10%. Jadi dari 250 juta warga Indonesia ini 10%-nya 25 juta obesitas. Tapi semakin ke sini semakin meningkat. Bahkan di tahun saat ini, di tahun 2018 terakhir itu, ada sekitar 21 atau 22%. Jadi meningkat 2 kali lipat dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus nih, Indonesia tahun 2030 diprediksi obesitas akan mencapai angka 40% atau hampir separuh. Nah, intinya adalah diet garis lurus ini itu ingin membantu negara ya untuk mengatasi obesitas ya. Kalau misalkan ngomong tentang negara itu kayak gitu. Tetapi dalam konteks yang lebih sederhana itu kita itu sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat bagaimana sih cara turun berat badan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu dan ilmu gizi yang benar. Karena di luar sana itu banyak sekali hoax-hoax tentang diet turun berat badan atau Betul, betul. misinformasi tentang turun berat badan ya, sehingga kita sebagai ahli gizi harus mengcounter, harus mengedukasi masyarakat bagaimana cara diet yang benar. Kemudian ada lagi info yang setengah-setengah juga, nggak lengkap atau nggak komprehensif. Jadi kadang-kadang tips-tips yang ada itu susah sekali dipraktekkan karena infonya itu seperti puzzle gitu, kepingan-kepingan puzzle. Nah, kita itu kemudian ingin merangkum menjadi satu ya. Jadi gimana caranya tips-tips diet untuk turun berat badan itu bisa menjadi terstruktur, kemudian mudah dipahami dan mudah sekali dipraktekkan sehingga nanti hasilnya itu bisa terukur. Nah, kalau masalah diet garis lurus sendiri ini sebenarnya judul ya. Judul itu kita bikin atau kita buat belakangan ya. Kebetulan nemu idenya seperti itu ya. Jadi memang Oh gitu ya. apa istilahnya? Istilah ini itu
artinya atau maknanya adalah ya tadi kita ingin meluruskan persepsi masyarakat tentang bagaimana cara diet turun berat badan yang benar dan sesuai dengan kaidah ilmu gizi. Seperti itu Pak Iqbal. Semacam mashab gitu ya, mashab yang lurus itu kayak gini gitu ya. Betul betul. Bisa dibilang seperti itu. Karena ini oke, baik. Kemudian kan sebetulnya banyak nih ya buku-buku kalau kita masuk ke Gramedia atau ke Togamas, buku-buku yang lain itu kan banyak nih buku-buku penurun berat badan yang lain. Nah, apa sih yang bikin beda DGL ini dengan buku-buku penurun berat badan yang lain? Oke, jadi kalau di diet garis lurus ini itu bukan sekedar buku yang kemudian pembahasannya itu gimana caranya menambah wawasan atau pengetahuan atau motivasi tentang diet ya. Tetapi di buku ini juga kita sajikan practical application-nya. Jadi gimana caranya apa yang ditulis di buku ini langsung bisa dipraktekkan ya. Kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang mudah tadi, hasilnya terukur, mudah dipahami. Kemudian selain itu buku ini juga ada program ya. Jadi selain dapat buku, teman-teman juga bisa mengikuti program selama 3 bulan ya. Program ini ya program penurunan berat badan mulai dari pola makan, kemudian latihan. Kemudian selama 3 bulan ini teman-teman juga bebas konsultasi sepuasnya sampai capek ya, sampai pokoknya sampai puas gitu ya di Instagram. Nah, kemudian selain itu yang membedakan adalah yang paling penting adalah kita ada garansi Pak Iqbal. Jadi kalau misalkan dalam 3 bulan itu tidak ada perubahan, maka uangnya akan kembali, garansinya seperti itu. Garansi, berani Mas ngasih garansi Mas? Iya, 100%? Karena wow. Garansi uang kembali kalau setelah 3 bulan teman-teman melakukan apa yang ada di buku itu, kemudian nggak ada perubahan ya. Kita berani memberikan garansi karena memang cara yang dipakai adalah yang scientific proven atau terbukti secara ilmiah ya. Jadi kami berani jamin. Ya meskipun nanti hasil setiap orangnya nggak sama, tetapi sampai sekarang dari para teman-teman yang sudah mempraktekkan atau kemudian membaca buku diet garis lurus itu, sampai sekarang alhamdulillah belum ada yang klaim garansi ya, karena memang ya itu berarti teman-teman kemungkinan besar itu berhasil kan, seperti itu. Berarti berapa banyak sih yang berhasil, kan belum tentu apakah memang semuanya itu jangan-jangan dia nggak klaim garansi karena lupa gitu mungkin, atau gimana, apakah sudah disurvei kalau misalkan semuanya ini berhasil gitu? Ya, jadi biar nggak dikira hoax gitu. Ya, ketika peluncuran buku pertama waktu tahun lalu itu, kemudian setelah berjalan 3 bulan setelah teman-teman menerima bukunya, kemudian kita melakukan survei atau evaluasi ya. Jadi evaluasi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan buku itu, gimana progresnya, perkembangannya, evaluasi apa masukannya gitu. Jadi memang dari kira-kira 90% dari total teman-teman yang menjawab survei itu mengatakan berhasil ya, tapi hasilnya ini bervariasi, bukan hanya sekedar turun berat badan seperti yang sering saya tekankan, bahwa progres itu bukan hanya tentang turun berat badan, tapi juga lingkar perut diukur, lingkar pinggang, kadar lemak, ya, penampilan, kemudian baju lama yang sudah lama nggak muat itu bisa muat kembali, kemudian orangnya lebih seger dan merasa lebih enteng, lebih berenergi, lebih bahagia dan lain sebagainya. Dan teman-teman itu nggak terlalu membatasi makanan ini itu sehingga yang bikin stres gitu, nggak. Jadi mereka masih bisa makan apa saja ya, tapi tetap bisa berprogres. Nah, kenapa kok nggak 100% ya yang turun ya? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, Pak Iqbal. Iya. Tapi justru dengan kayak gini, Mas Rizal, itu justru kayaknya lebih masuk akal ya. Kalau daripada semuanya turun gitu loh. Nah, jangan-jangan, kalau semuanya turun gitu. Ya, pasti ada lah, karena dari survei yang saya lakukan juga itu ada teman-teman yang hanya sekedar beli ya, jadi hanya sekedar pengen tahu, kemudian ada yang belum sempat baca, ada yang udah baca tapi belum sempat dipraktekin, ada yang kemudian ditanya atau di follow up itu nggak bales-bales dan lain sebagainya. Jadi banyak lah faktornya, nggak bisa 100%. Oke. Kayak gitu. Baik, nah nih Mas Rizal nih, biar nggak mungkin banyak yang penasaran ya, biar nggak basa-basi deh. Ini kira-kira buku ini ya, to the point aja deh, jualan apa sih di dalamnya? Jualan produk apa? Kadang-kadang kayak gini nih,
ada deh yang ikut program apa gini, nggak taunya ujuk-ujuk jualan suplemen apa gitu ya di dalamnya. Nah, Yes. udahlah, kita buka-bukaan aja nih jualan produk apa. Ini juga pertanyaannya sering ditanyakan sama beberapa teman-teman. Jadi jangan-jangan ada Nah, produk terselubung yang ingin dijual ketika beli ini. Nah, ya perlu kita tekankan di sini bahwa Diet Garis Lurus ini tidak menjual produk apa-apa ya. Memang di dalam salah satu bab pembahasannya itu ada bab yang membahas tentang suplemen ya. Tapi pembahasannya itu nggak menjurus ke jenis-jenis suplemen tertentu ya. Kami hanya membuka data berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah bahwa apa sih suplemen yang kira-kira itu bisa membantu menurunkan berat badan, efektif, efisien, aman, dan kemudian juga efektif ya. Kemudian ada berapa kategori sih suplemen sebenarnya, kemudian prinsip-prinsip kerjanya bagaimana, dan lain-lain. Sehingga para pembaca itu lebih aware dan lebih paham terhadap gimana cara memilih suplemen sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita nggak merekomendasikan secara langsung ya. Seperti itu Pak Iqbal. ya gitu ya. Nah, jadi kan apa namanya, jelas ya, berarti nggak jualan apa-apa tapi benar-benar Ya, hanya mengedukasi kayak gitu ya. yes. Nggak ada jualan Sip, oke, apapun di clear. dalamnya. Oke, sip. Nah, Ini sering kemudian nih, ditanyakan juga. apa namanya? Nah, kemudian sebelum lebih lanjut mengenai materi, ribet nggak sih sebetulnya kalau kita nerapkan diet garis lurus ini kayak gitu? Karena banyak Oke. nih di luar sana yang sudah begitu tahu, waduh ada program inilah, program itu, lah malas duluan lah kayak gitu loh. Ribet nggak kayak Nggak gitu? boleh nggak boleh makan ini, harus makan ini jam berapa gitu ya Pak Nah, Iqbal. itu tuh. Nah, kayak gitu tuh. Kan Pagi penurunan berat hari badan ini bangun dulu. kadang-kadang ribet. Belum lagi minum berapa Iya liter tuh? ribet. Iya, minum air 8 liter, 12 liter kayak Nah, gitu-gitu. 8 ya, luar biasa 12 liter sehari itu. Gitu gimana tuh? Oke, Bener nggak? Ada nggak di sana materi kayak gitu? oke. Jadi di materi diet garis lurus sebenarnya ini adalah rangkuman dari berbagai kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya itu sudah kita lakukan setiap hari. Cuma kita mungkin belum terlalu aware atau kemudian belum bisa mengoptimalisasikan apa-apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Kita setiap hari kan makan. Ya udah kita makan mungkin nggak terlalu aware, nggak terlalu perhatian dengan gimana sih cara makan yang benar kayak gitu kan. Kemudian cara minum ya, gimana sih cara minum yang benar, terus olahraga itu kan setiap hari mungkin sudah kita lakukan, tetapi ada beberapa yang kemudian belum paham sehingga menyebabkan apa yang dilakukan itu tidak efektif. Jadi di diet garis lurus ini sebenarnya tips-tipsnya sangat sederhana, nggak ada yang ribet ya, karena ya setiap hari kita sudah melakukan, jadi nggak perlu yang aneh-aneh harus minum apa ekstrak lidah buaya dicampur dengan apa kayak apa yang bikinnya ribet, carinya susah atau mahal gitu, nggak, kita sederhana, Digodok semua yang sudah dulu kita lakukan gitu ya. setiap hari digodok terus Baik. dipanggang apa Dijadiin satu cangkir ya. Jadi dari 10 liter dijadiin satu cangkir diminum kayak gitu ya. iya. Jadi Nggak ada jaminan kan? ya, jaminan nggak ada yang ribet-ribet, nggak ada yang susah kayak gitu ya. Yes, Oke. sederhana Nah, mungkin langsung lah masuk ke materi. Kira-kira boleh nggak dijelasin sedikit lah apa bab-babnya membahas tentang apa saja, kemudian isinya briefnya itu seperti apalah gitu, supaya teman-teman tuh ngerti kayak gitu dan yakin ya mau biar beli ini. nggak kayak beli kucing dalam karung ya Pak ya. Kayak gitu. Kalau isinya ular gimana? Oke, jadi sebenarnya di dalam buku ini ada secara garis besar terbagi menjadi 3 bab besar. Bab yang pertama adalah bab tentang membenarkan mindset terlebih dahulu. Karena kalau mindsetnya belum benar, itu pasti nanti nomor 2 sama nomor 3-nya nggak bisa jalan. Jadi mindset itu gimana fenomena yoyo diet, kemudian ada juga fakta-fakta terkait mungkin teman-teman ada yang sering melihat serial film The Biggest Loser, itu faktanya bagaimana, kemudian mindsetnya yang benar itu harus seperti apa, alasan kenapa harus turun berat badan, semua dijelaskan di bab garis besar bab 1, mindset ya. Setelah mindsetnya benar, maka yang kedua adalah membahas tentang ilmu dan penjelasan secara teknisnya. Kalau mau ada bocoran, yang pertama mungkin yang salah satu yang dibahas dan teman-teman dan saya mungkin sudah saya sering bahas juga tahu adalah defisit kalori ya. Jadi kalau mau turun berat badan harus defisit kalori. Nah, tetapi kemudian defisit kalori ini
meskipun teman-teman sudah tahu, itu banyak yang masih kesusahan untuk mengimplementasikan atau mempraktekannya. Nah, di sini itu bab selanjutnya itu adalah menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mencapai defisit kalori itu. Jadi kita nggak hanya menjelaskan turun berat badan harus defisit kalori ya, udah titik itu doang, enggak. Tapi kita nggak hanya menjelaskan tentang defisit kalori, tapi itu hanya salah satu. Tapi kita juga mengajari atau menjelaskan secara konkret langkah-langkah nyatanya bagaimana cara untuk mencapai defisit kalori itu. Dan kemudian kalau misalkan cara A nggak bisa, alternatifnya bagaimana. Kalau misalkan cara B nggak bisa, itu cara C-nya bagaimana untuk mencapai defisit kalori itu. Terus di dalamnya tadi juga sudah kita jelaskan rekomendasi suplemen ya. Jadi kita nggak menyebutkan merek suplemen tertentu karena selain nggak ada sponsor yang masuk juga memang kita niatnya mengedukasi, edukasi ya. Tapi berdasarkan prinsip atau cara kerja dari berbagai macam jenis suplemen yang ada di dunia ini, kemudian kita rangkum jadi satu. Prinsip-prinsipnya itu sebenarnya apa saja? Ada berapa kategori sih suplemen itu? Nah, kemudian itu kenapa kok itu penting? Karena tadi agar teman-teman punya wawasan terkait pemilihan suplemen yang sekiranya teman-teman butuhkan menurut teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, materi secara garis besar ketiga itu ada program. Jadi setelah mindsetnya benar, ilmunya sudah punya, maka kemudian yang ketiga tentu harus praktek dong. Nggak bisa kalau punya mindset doang, ilmunya sudah ada tapi nggak praktek-praktek ya nggak akan jalan kemana-mana. Jadi yang ketiga ini adalah kita kasih beberapa penugasan ya. Ada beberapa penugasan, kemudian di dalamnya itu ada 3 bulan free konsultasi juga, sehingga teman-teman bisa langsung praktek. Jadi implementasinya seperti apa? Seperti itu. Itu konsultasinya dengan siapa itu, Mas? Konsultasinya langsung dengan saya. Wow, ada Instagram khusus, ada Instagram gitu khusus ya? Diet Garis Lurus. Itu hanya menerima teman-teman yang memang sangat berminat untuk mempunyai buku Diet Garis Lurus atau e-book Diet Garis Lurus. Nah, jadi sebenarnya sampai sekarang ini yang sudah request untuk konfirmasi itu ada sekitar 900 lebih. Tapi memang nggak kami terima ya? Karena sudah nggak beli mau request ya. Nanti ya, kita membedakannya nanti ada caranya, ada prosedurnya. Gimana caranya kita mengetahui dia termasuk yang memiliki apa enggak. Nah, tapi kebanyakan di situ mungkin ada beberapa yang sudah memiliki, tetapi dia nggak DM, nggak melakukan sesuai yang kita lakukan, sehingga belum saya accept. Kemudian juga ada beberapa yang mungkin tidak request, sehingga ya mungkin dia sudah paham tanpa harus konsultasi, sehingga nggak perlu konsultasi karena di bukunya sendiri sebenarnya sudah sangat jelas. Ini fasilitas ya sebetulnya ya. Ini fasilitas kan kalau nggak diambil ya nggak apa-apa karena di bukunya jelas ya gitu. Nah, Mas tadi kan Mas Rizal kan sudah menjelaskan di dalam bukunya tuh kebanyakan tentang prinsip-prinsip gizi yang sudah banyak kita dapatkan gitu ya. Terutama ahli gizi nih ya. Ahli gizi dapatkan di bangku kuliah. Nah, kalau misalkan itu isinya semua daging semua, Mas, terus ahli gizi mau kerja apa dong? Ya, mungkin ini juga aja ya. Bisa selain obesitas lah ya kan, masalah gizi kan banyak, ada stunting, ada penyakit, kolesterol, diabetes ya, mungkin di sana aja. Kadang-kadang yang miris ada nggak Mas? Mungkin ada nggak ahli gizi yang beli buku ini kali-kali aja? Ya, itu nggak tahu tuh, nggak ngaku tuh. Nggak tahu ya. Karena kan nggak ada keterangan profesinya ya. Mungkin bisa dikasih keterangan profesi ya di sini, Pak. Oke. Baik, kemudian nih nah langsung nih gimana sih caranya belinya kayak gitu? Ini dijual di mana nih Mas? Di Gramedia ada nggak? Oke, jadi ini juga banyak yang beberapa tanya. Jadi e-book ini tidak ada dimanapun kecuali di situs resminya, yaitu ahligizi.id /diet-lurus ya. Jadi hanya satu-satunya di situ. Kalau misalkan ada di luar situ yang kemudian menjual, berarti itu bukan dari kami dan kami nggak bertanggung jawab dan itu palsu ya Pak ya. Nah, selain dapat e-book juga ada beberapa fasilitas, jadi ada beberapa bonus ya, bisa dicek di website langsung ahligizi.id /diet-lurus. Ya, silakan dibuka nanti di situ. Di sini nih. Yes, ada beberapa fasilitas lain yaitu bonus berupa 3 e-book pelengkap ya sebesar senilai lebih dari 500.000.
Kemudian ada juga Wow. eksklusif report progress. Jadi progress program tadi itu ada beberapa sheet atau ya program semacam Excel atau nanti kita kembangkan di software dan lain sebagainya. Itu ada beberapa untuk mereport progress dan kemudian programnya lah istilahnya. Kemudian juga ada bonus tabel ukuran rumah tangga dan bahan makan bertukar. Kemudian juga ada promo khusus untuk 300 pembeli pertama akan mendapatkan kupon undian. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan Omron Body Fat Loss Monitor Wow. itu senilai saya cek kalau nggak salah 1.500.000 lebih lah kalau nggak salah kalau saya cek ya Omron itu. Wah, Kemudian selain Omron itu juga ini ya 365 nih ya, HBF 365 ya nih. Saya lihat di websitenya. kemudian Oke. Xiaomi Smart Wake Skill dan juga Xiaomi Mi Band 3. Kalau di total sih 3 itu senilai senilai jutaan rupiah sih Pak untuk bonus untuk khusus 300 pembeli pertama pada open pre-order kali ini. Itu yang diundi ya. Tapi yang pasti ini saya lihat di websitenya berarti dapat e-book yang lain juga ya. Jadi dapat Yes. buku teknik puasa penuh berat badan, kemudian Mhm. dapat buku juga kapan harus turun berat badan ya. Kalau gini mah namanya ini Ya. sepaket ya. Jadi luar biasa nih beli beli buku DGL tapi bonusnya banyak kayak gitu ya. Ini bahkan 7 ya, Berhasil. eksklusif report progress olahraga dan seterusnya. Mhm. Tabel ukuran rumah Mhm. tangga dan seterusnya ya. Wah, luar biasa nih. Berarti kalau dan ini juga saya lihat di websitenya juga banyak testimonial ya. Testimonial dari yang Mhm. sudah Ya, itu sukses dan beberapa ini aja. Itu tidak cuma 4 kalau berapa. bahkan namanya juga nggak disensor bisa ditanyakan gitu. Ini sebagian kecil ya pastinya ya karena kan yang beli kan sudah Ya. lebih dari 100 kayak gitu. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. Mas ini kan sekarang kan pre-order nih ya. Memang mau Mhm. ditutup kapan? Ditutupnya 20 Juli, jadi 20 hari lagi, sekitar 20 hari lagi. Oh iya, sekarang kan sudah Juli ya. Berarti sudah Iya, tinggal 20 enggak nyampe 20 hari berarti iya, 19 hari 19 ya. hari. sembilan Iya. belas hari lagi itu ditutup. Waduh. Ini tanggal-tanggal Sayang muda sekali loh, nih. bulan muda tanggal muda. Tanggal muda. Nanti dibuka lagi tahun depan lagi nih ya. Wah, jangan Iya. sampai ketinggalan nih. Oke, kemudian nah nih Mas, kalau misalkan nih eh ahli gizi nih mau misalkan mau bantu jualkan atau mau jadi reseller ya. Mhm. Kan bentuknya digital nih, bisa nggak kayak Mhm. gitu? Bisa, bisa. Jadi nanti teman-teman kita juga selain apa ya, istilahnya bantu mengedukasi masyarakat, kita juga berusaha setidaknya sedikit membantu perekonomian teman-teman ahli gizi juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menjadi afiliasi atau mungkin menjadi apa istilah bahasanya makelar ya. Kalau Reseller ya? bahasa di sini ya reseller ya. Apa ya? Bisa Oh, afiliator ya, afiliator. afiliator ya, itu bahasa kerennya. Nanti bisa langsung kontak di email saya rizalnutritionist@ahligizi.id. Jadi silahkan nanti Oke. say hi di sana, kemudian ya kita sambung di sana nanti. Oke, Rizal Nutritionist at ahligizi.id. Itu @ahligizi.id. bagi yang minat untuk Jadi jadi afiliasi yes, ya atau dan kesempatan reseller buat lah gitu loh. ya. Oke. Baik, mungkin Mas Rizal kita sambung ke tanya jawab ya karena ini apa namanya banyak sekali yang tanya dan mohon maaf ini kalau nyekrol tuh kayaknya banyak banget ini. Iya, Pak. Jadi saya Banyak. oke, saya urut deh, nggak apa-apa. Harganya berapa, Kak? Nah, ini ada dari ini kainnya gitu. Harganya berapa, Mas? Berapa ya, Pak? Harganya berapa ya, Pak ya? Dicek di Kayaknya website berapa? di websitenya ada ya. Wah, cek aja lah sendiri di websitenya ya, ada listnya tuh di sana ya. Iya. Udah jelas Karena kalau ah, buat biar biar nggak inilah, biar teman-teman nggak apa namanya sekalian tahu dengan apa aja sih yang didapatkan di apa namanya di diet garis yes. lurus itu segala macam komplitnya list harganya ada di sana semua deh kayak gitu ya. Kok jadi saya Yes. yang jawab ya? Ini ada Mas Bayu Haji nih dibuat satu botol kecil dan di-endorsein selebgram kenamaan. Ups. Oke. Mau tanya jika dibandingkan dengan diet tinggi serat apa perbedaannya dengan diet garis lurus? Wah, ini. Monggo, Mas.
Oke, Atau jangan-jangan jadi di dalamnya ada nih gitu. nah itu saya mau ngomong. Jadi di dalamnya itu ada satu penjelasan tentang serat ya. Apa itu serat, kemudian Hmm. pentingnya apa, kemudian rekomendasi konsumsi sehari berapa, fungsinya apa untuk turun berat badan, jenis-jenisnya itu ada serat apa saja, sumbernya dari apa. Jadi benar-benar lengkap di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah baca itu, pasti nanti nggak akan nanya lagi bedanya eh, diet tinggi serat sama diet garis lurus itu apa. Karena itu seperti pertanyaan yang apa ya istilahnya, diet serat itu sudah masuk juga di dalam diet garis lurus, salah satu dari berbagai macam Oke. nanti cara yang akan dijelaskan di dalam. Jadi nggak bisa Terangkum dibandingkan ya. gitu antara diet garis lurus dan diet serat itu, nggak bisa dibandingkan karena nanti dijelaskan secara detail di dalamnya apa itu serat Oh, dan lain sebagainya. dan ini dibahas berdasarkan sumber-sumber ilmiah ya, evidence base ya. Yes, betul. Jadi Ini bukan Mas Rizal abal-abal berani ya. jamin nih kalau kalau sumbernya semuanya jurnal nih. Nah, Mas Rizal kan sering nih posting-posting di IG-nya kalau habis baca jurnal kredibel kayak gitu ya, yang bereputasi di Yes. posting kayak gitu ya. Jadi Ya. nggak main-main Tapi nih kadang bukunya nih. tapi kadang posting di story-nya kan nggak ada terjemahannya, nggak ada apa artinya, Oh terus iya. kesimpulannya apa. Oh, Jadi kalau di ya, ya bukunya insya itu Allah teman-teman bisa. ya ada kesimpulan. Jadi nggak share jurnal lagi kalau di situ. Langsung kesimpulannya, teman-teman bisa ambil kesimpulannya. Nah, ini ada dari Wiwi underscore Mahmudin. Udah olahraga dan makan juga dikurangi porsinya, tapi belum juga nih turun berat badannya. Terus apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, itu tadi salah satunya adalah apakah sudah mencapai defisit kalori ya kalau di dalam buku itu. Nah, di situ nanti apakah sudah mencapai defisit kalori? Kalau belum berarti olahraga dan eh, dietnya itu memang belum defisit kalori, jadi harus diprogram. Jadi memang harus mulai dihitung mungkin kalorinya, kemudian olahraganya juga intensitasnya seberapa, kemudian frekuensinya, olahraga jenisnya apa yang perlu dilakukan, itu memang semuanya harus benar-benar diperhatikan. Jadi nggak ngasal sudah makan sedikit ya, nggak taunya yang sedikit itu ternyata kalorinya masih tinggi. Kemudian olahraga juga, olahraganya itu apa? Apakah kemudian olahraganya itu push up 1 kali atau kemudian jogging 1 menit, kan nggak tahu kita. Jadi memang harus benar-benar terukur seperti itu. Sebenarnya ya jawabannya untuk Mbak Wiwi ini gimana solusinya? Ya beli bukunya Mas Rizal gitu ya, diet garis lurus gitu. Bukan saya yang bilang Oke. ya. Oke, kemudian mundurin dong mukanya. Oh iya, sorry. Kedeketan kamera ya. Oke, kemudian maaf ini mau nanya untuk nurunin berat badan dengan olahraga juga atau enggak? Soalnya saya tidak suka olahraga. Nah, lo gimana? Enggak suka olahraga nih Nah, Mas, cocok enggak beli buku ini? oke. Jadi kalau prinsipnya sih kalau misalkan mau turun berat badan saja, ini konteksnya timbangan aja ya. Itu nggak pakai olahraga itu bisa. Tapi kalau misalkan pengen turun berat badan, kemudian tambah badannya tambah padat, bentuknya tambah bagus, kemudian nggak bergerak ambil lemak. Kalau pengennya yang aneh-aneh macam-macam itu ya otomatis effortnya juga harus lebih dari sekedar makan dikit doang ya, termasuk salah satunya olahraga. Nah, tapi kemudian olahraga ini juga ada triknya, maksudnya ada apa ya, programnya, nggak serta merta olahraganya itu misalkan harus lari atau apa, tetapi memang harus diprogram. Nah, kemudian dan kalau misalkan ya tadi ya pertanyaannya itu doang, tapi saya jawabnya kemana-mana. Jadi apakah harus Enggak apa-apa. olahraga kalau mau turun berat badan? Kalau konteksnya cuma turun berat Oke. badan, ya nggak perlu olahraga, yang penting makan sedikit. Tapi apakah kemudian sampai kapan mau kemudian makan sedikit doang, dan kemudian juga olahraga itu bukan hanya cuma untuk turun berat badan, tetapi juga untuk kesehatan secara keseluruhan. Ini yang paling penting. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak suka olahraga ya, ya minimal mulai deh dengan perbanyak aktivitas fisik, jalan kaki, kemudian gerak-gerak, nggak harus olahraga dulu. Yang penting mulai dulu. Oke, benar. Jadi olahraga tuh nggak harus olahraga berdatang ke gym atau datang ke lapangan sepak Sepak bola segala bola, macam gitu. ya. Sebenarnya aktivitas fisik jalan terus itu luar biasa Ya, gitu ya. Kayak gitu. kalori juga. Nah, saya soalnya sekitar bulan November gitu ya, itu sekitar 3 bulan tuh jalan terus ya.
Jadi kalau mau ke kampus jalan terus itu turun kurang lebih 5 kilo turunnya. Padahal saya tidak menginginkan itu. Dan awal berat badan Iya. memang sudah ideal, tapi turunnya 5 kilo. Luar biasa. Gitu Ini ya. saya Jadi kasih efek bocoran jalan sedikit ya kaki. teman-teman. Jadi di buku itu juga dijelaskan jenis aktivitas fisik itu apa saja. Kemudian aktivitas fisik itu ada aktivitas fisik olahraga dan non olahraga. Bisa nggak misalkan kita nggak pakai olahraga tapi tetap bisa turun berat badan, bisa asalkan menambah aktivitas fisik non olahraganya. Nanti di situ ada trik-triknya gimana sih caranya meningkatkan aktivitas fisik non olahraga itu sehingga kemudian kita mungkin nggak suka olahraga atau mungkin ada kondisi tertentu yang nggak membuat kita nggak bisa olahraga tetap bisa turun, Memungkinkan turun ya. berat badan dengan aktivitas fisik non olahraga. Cara meningkatkannya bagaimana? Di situ juga nanti dijelaskan secara detail. Nah, lanjut nih ya. Ini ada Mas Alfian Hadi nih. Kak mau tanya, kalau setelah berhasil mencapai berat badan ideal, pola makannya masih tetap sama kayak program 3 bulan itu, apa udah bisa makan sembarang setelah itu? Nah Oke, ini, oke. boleh nggak balas dendam gitu? Atau makannya apa aja, nggak usah diatur? Ya. Ya, semua program diet yang kemudian eh, terlalu membatasi untuk makan jenis tertentu, itu pasti nanti ujung-ujungnya setelah program selesai akan kembali lagi ke pola makan semula karena balas dendam. Karena selama program Nah, itu kan balas membatasi, dendam, terlalu restriksi. benar-benar. Bedanya di buku diet garis lurus, kita itu nggak ada istilahnya membatasi jenis makanan tertentu, kemudian nggak boleh Wow, makan ini, nggak boleh makan itu, harus makan ini, harus makan itu, nggak. Kita itu nanti programnya adalah menyesuaikan dengan kebiasaan makan teman-teman masing-masing. Hanya kemudian dimodifikasi bagaimana caranya agar kebiasaan itu bisa lebih optimal untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau misalkan teman-temannya sudah terbiasa makan nasi, kalau misalkan di program teman-teman yang lain mungkin oh nggak boleh makan nasi apalagi malam hari, itu kan terlalu membatasi sehingga nanti setelah program itu betul, selesai betul. kita kembali lagi ke pola makan semula ya, makan nasi lagi. Tapi kita nggak seperti itu, teman-teman masih boleh bisa makan nasi di malam hari bahkan jam 12 malam ya, tapi nanti kita atur gimana caranya makan nasi itu bisa membantu untuk mengoptimalkan turun berat badan. Jadi kita yang menyesuaikan dengan kebiasaan teman-teman, bukan teman-teman yang akan menyesuaikan dengan buku kami seperti itu. Oke, berarti bebas nih ya sebetulnya. Tapi yang penting prinsipnya loh. Itu kalau nggak salah Iya, namanya sindrom yoyo ya. Yoyo sindrom kayak gitu. iya. Jadi Nah itu juga habis. dijelaskan di dalam buku. Nah, Sindrom dijelasin itu juga. apa, Ini kemudian sebetulnya buku apa efek ensiklopedia nih? negatif, efek negatifnya apa diet yoyo, kemudian Iya, 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 iya. efek negatifnya apa, kemudian apa itu diet yoyo, dan yang paling penting adalah di situ juga dijelaskan bagaimana cara mengatasi diet yoyo tersebut. Apalagi teman-teman yang sudah bolak-balik yoyo ya, kayak yoyo gini bolak-balik, itu Ah, biasanya iya, yo, yo. metabolismenya lambat ya. Jadi Naik turun. tambah cepat gampang ya. Jadi lebih gampang naik berat badannya lagi setelah program. Nah, di situ juga dijelasin gimana caranya mengatasi berat badan yang cepat naiknya setelah diet yoyo. Ada juga di situ bab bonus. Wow. Luar biasa. Keren banget ini sih bukunya nih. Daging semua nih, wajib nih dibeli nih. Oke, ini ada juga yang tanya dari Juvi Luhur ya. Eh, makan sudah 3 kali sehari. Setahu saya penyebab berat badan tidak naik-naik dikarenakan sindrom metabolik dan pengaruh gen. Apakah ada penyebab lainnya? Berat Eh, badan nggak naik. setahu saya penyebab berat badan tidak naik-naik. Ini justru nurunin berat badan ini Mas. Jadi saya juga bingung. Ini nanyanya gimana ke Mas Rizal? Oke. Jadi berat badan tidak naik itu simply karena makannya kurang banyak, itu sih sebenarnya prinsipnya. Ah, Tapi cara untuk mencapai makan yang banyak ini setiap orang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi. Ada yang kemudian memang dia itu kondisinya harus kemudian makan sesering mungkin, jadi biasanya 3 kali sehari harus menjadi 5 sampai 6 kali sehari dengan cemilan. Kemudian ditambah lagi jangan lupa dengan program olahraganya tepat. Jadi program-program olahraga yang meningkatkan massa otot sehingga nanti ketika berat badannya naik itu massa ototnya meningkat bukan lemak. Kemudian yang terakhir juga konsistensi ya. Kadang-kadang orang-orang yang saya temui ya yang kurus kemudian pengen gemuk itu memang katanya sudah makan banyak, tetapi ketika saya lihat sehari-hari dia tuh makan banyak itu nggak konsisten. Jadi ketika moodnya lagi bagus doang makannya banyak, tapi kesehariannya lebih banyak iya, makannya itu iya. sedikit dan malas makan tergantung mood. Jadi Benar, konsistensi itu benar. penting. Oke, baik lanjut ya.
Saya lo Putri, ini bukan pertanyaan ya. Saya olahraga angkat beban hidup nih tiap hari. Sama berarti. Sama, Nah, kita ini semua ada sama. ini ada pertanyaan paling bagus nih. Bagus nih pertanyaannya. Kak, saya masih SMA nih. Boleh nggak sih ikut, kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Apa nggak beresiko sama pertumbuhan saya? Nah, ayo gimana? Boleh nggak ikut Jadi, ini? yes, masa pertumbuhan itu biasanya akan sampai usia 20 sampai 22 tahun ya. Ada yang 20 sampai 22 tahun. Nah, kalau misalkan masih masa-masa usia segitu, sebenarnya yang pertama perlu diperhatikan adalah jangan terlalu defisit kalori terlalu banyak. Lebih baik kita menambah aktivitas fisik saja untuk menurunkan berat badan. Karena kalau misalkan makanan yang kita batasi, apalagi sampai di bawah BMR, akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita ya. Nah, kemudian kalau misalkan jadi aktivitas fisiknya yang ditambah, jadi bisa ditambah olahraga atau kemudian perbanyak aktivitas fisik non olahraga yang tadi sudah saya sebutkan ada di buku juga. Nah, kemudian kalau mau defisit kalori juga perlu diperhatikan jangan terlalu ekstrim ya. Jadi kalau bisa sih antara Iya. 10 sampai 20% saja sehingga tidak sampai menghambat proses pertumbuhan gitu. Jadi perbanyak Oke. aktivitas fisik aja. Ikut ekstra kalau SMA itu kan banyak ekskul tuh ya. Ada ekskul Bener. basket, voli, karate, itu ikut-ikut aja. Selain bisa nambah keringat, nambah bakar kalori juga banyak temen kan. Bisa sehat, banyak temen. Itu sih saran saya kalau masih SMA. Nah, sebetulnya sih waktunya sudah lebih ya, tapi kok pertanyaannya banyak banget. Saya pilihin aja deh yang mungkin bisa di apa menarik gitu ya. Yes. eh atau mungkin Mas Rizal juga mau mau milih, monggo kalau mau di. Oke, ada nih pertanyaan dari Zii dan Nawal. Olahraga yang cocok buat Oke. orang yang BB-nya cukup gemuk. Nah, ini kembali lagi, kita nggak bisa langsung ngasih saran A, B, C, karena perlu namanya asesmen ya. Asesmen tuh kita butuh tahu kondisi data dirinya seperti apa. Tapi kebanyakan, jadi kalau misalkan flexibility-nya atau mobility-nya itu masih lemah, ya jangan kemudian olahraga yang terlalu banyak melibatkan gerakan-gerakan yang terlalu, apa istilahnya, gerakan terlalu fleksibel, terlalu rentang. Nah, kalau misalkan di orang-orang yang BB-nya cukup gemuk, ini biasanya obesitas ya, obesitas terutama. Itu biasanya permasalahannya adalah, tapi nggak semua ya, ini pada umumnya saja, tetap nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi biasanya dia itu mengalami gangguan di persendian kaki terutama. Jadi ketika Ya, diajak jogging terlalu berat, itu persendiannya nanti yang akan apa istilahnya terganggu seperti itu. Nah, olahraga-olahraga yang tidak berat ya. tidak tidak terlalu membebani persendian, misalkan renang atau bersepeda. Tapi kemudian juga seiring dengan turunnya berat badan nanti juga olahraganya harus ditingkatkan, baik itu intensitasnya atau bebannya dan lain sebagainya. Sehingga sendi kakinya itu semakin kuat untuk menopang tubuh seperti itu. Oke, baik. Ini Mas Rizal, sepertinya waktunya juga sudah over ya. Jadi kita target jadi 19.45 meskipun Saya, telat, tapi ini juga sudah kita telatin juga 5 menit jadi 19.50 gitu. Uh, Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semua mungkin yang baru bergabung atau dari awal menyimak tentang diet garis lurus ini. Monggo untuk penutup. Oke, jadi saya hanya menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi latar belakang penulisan buku Diet Garis Lurus ini adalah karena melihat kondisi obesitas terutama di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Kita membuat buku ini ingin membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat gimana sih cara turun berat badan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu gizi, sesuai dengan bukti-bukti penelitian ilmiah. Karena apa? Karena di luar sana banyak sekali hoax-hoax tentang diet, ya, informasi tentang turun berat badan, ya, atau info yang setengah-setengah, yang nggak lengkap, sehingga itu susah dipraktekkan gitu ya. Jadi kita kemudian merangkum jadi satu dengan tulisan yang terstruktur, mudah dipahami dan juga mudah dipraktekkan, dan nanti harapannya adalah hasilnya lebih terukur. Nah, bedanya buku ini dengan buku yang lain adalah buku ini bukan sekedar buku tentang wawasan atau pengetahuan atau motivasi tentang diet ya atau cerita inspirasi tentang diet, tapi juga buku ini langsung bisa dipraktekkan ya. Jadi langsung bisa dipraktekkan
ada programnya selama 3 bulan, bebas konsultasi, dan yang terakhir perlu digarisbawahi juga adalah kita menggaransi. Jadi kalau misalkan 3 bulan teman-teman sudah melakukan program ini sesuai dengan yang di buku dan tidak ada perubahan, maka garansi uang kembali. Seperti itu sih. Oh, Intinya ini seperti yang itu. paling luar biasa nih ya. Gitu. Jadi artinya memang ya benar-benar murni membantu Coach Rizal untuk mencapai berat badan ideal. Jadi sayang banget nih kalau teman-teman misalkan sudah ada kesempatan ini kemudian nggak diambil ya. Jadi apa namanya masa pre-order ini tadi saya lihat di website hanya sampai tanggal 20 akhir bulan ini kayak gitu ya. Jadi kemudian ditutup, kemudian program ya, mulai program setelah itu 3 bulan ke depan ya. Gitu. Yes. Dan pengalaman ini mungkin saya menyimpulkan ini ya. Jadi pengalaman dari yang sebelumnya Mas Rizal tadi sudah menjelaskan bahwa alhamdulillah 90% itu sudah tercapai untuk mencapai berat badan apa yang diinginkan kayak gitu. Artinya ini luar biasa sekali kayak gitu dan nggak neko-neko ya apa namanya dari tadi kita ngobrol banyak itu dietnya nggak neko-neko, tidak banyak melarang ini itu makanannya juga exercise-nya itu standar-standar saja. Yang penanam prinsip itu yang apa mindset itu yang utama ya. Baik, ini tadi banyak tanya, ini gimana kalau pertanyaan belum tentu terjawab, mohon maaf karena ini waktunya juga terbatas, kemudian tapi nggak usah khawatir, nanti teman-teman rekaman ini akan kita upload di YouTube-nya Ali Gizi ID dan mungkin di YouTube-nya Mas Rizal juga kayak gitu. Jadi yang pengen tahu apa itu diet garis lurus dari awal bisa langsung ke mungkin besok ya gitu. Besok sudah bisa langsung mampir ke YouTube-nya aligizi.id. Dan jangan lupa teman-teman untuk yang berminat langsung saja dibuka websitenya aligizi.id /diet garis lurus. Jangan kebanyakan mikir, keburu nanti tanggal 20 habis kesempatan kayak gitu. Nunggu tahun depan lagi itu berat badannya sudah nambah berapa puluh kilo itu. Kan kayak gitu ya. Udah tambah susah nih, udah kronik nih berat badan lebihnya ya. Sever obese. Yes. Baik, gitu saja. Terima kasih banyak kepada Mas Rizal atas inspirasinya, bedah bukunya. Gak banyak memang, tapi luar biasa, sangat bermanfaat kayak gitu ya. Silakan dibeli teman-teman buku daging ini ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Rizal ya. Dan semua teman-temannya, teman-teman dari Ali Gizi ID, dari followernya Mas Rizal juga, saya cukupkan sekian ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa hari Sabtu kita ada webinar kayak gitu. Meskipun sudah tutup ya, sudah penuh, tapi insya Allah akan kita live-kan di YouTube ya webinar dari Ali Gizi Talk. Baik, itu saja saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.